Di dunia olahraga, kadang cerita yang paling ngena itu bukan soal kemenangan, tapi justru soal nasib apes yang datang di waktu yang paling gak pas. Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah kisah yang pas banget digambarin pakai satu kata, nyesek. Oke, kita samain persepsi dulu ya. Nyesek itu, ya rasanya kayak sesek di dada. Ambiar banget pas harapan besar kita tiba-tiba hancur. Ini bukan sekedar kecewa biasa. Dan perasaan inilah yang jadi inti cerita kita kali ini. Kita bakal lihat gimana seorang pemain yang digadang-gadang jadi jawaban, malah harus berhadapan sama rintangan gede bahkan sebelum bener-bener mulai. Kisah soal ekspektasi tinggi yang ketemu sama kenyataan pahit. Yuk, kita mulai dari kabar yang kurang enak buat klub sepak bola kebanggaan kita, Persija Jakarta. Jadi, mereka baru aja datangin harapan baru, tapi takdir kayaknya punya rencana lain. Nah, kenalin, ini dia pemainnya, Mauro Zylstra, striker anyar buat Persija. Dan dia ini bukan pemain sembarangan loh. Zylstra ini pemain naturalisasi timnas yang dipercaya pakai nomor punggung keramat, nomor 9. Jadi, kebayang dong pas dia datang di tengah musim, ekspektasinya setinggi langit buat jadi mesin gol. Tapi ya disinilah masalahnya, Zylstra terpaksa harus minggir dulu dari lapangan, bukan karena performanya jelek, tapi karena cedera paha. Harapan itu sekarang harus istirahat dulu di ruang perawatan. Nah, yang bikin situasi ini benar-benar kerasa nyesek itu, ya konteksnya. Coba kita lihat seberapa jauh bedanya antara harapan dan kenyataan yang ada. Inilah angka kuncinya, 23. Bukan 23 pertandingan ya, tapi 23 menit. Itu total waktu Zylstra main buat tim barunya sebelum cedera. Gila, nggak nyampe setengah babak pertandingan. Singkat banget. Lihat aja deh, kontrasnya jauh banget kan? Harapannya Persija dapat juru gedor andalan. Kenyataannya cuma dapat penampilan cameo super singkat yang ujung-ujungnya malah cedera. Ini sih pil pahit banget, bukan cuma buat pemainnya, tapi juga buat tim dan tentunya para dejakmania yang udah nunggu-nunggu aksinya. Terus, gimana ceritanya kok bisa cedera? Nah, ini nih yang bikin makin frustrasi pas kita tahu detailnya. Soalnya, ini bukan cedera biasa. Jadi gini, cedera ini tuh nggak terjadi pas lagi panas-panasnya tanding, nggak ada tackle brutal dari lawan, nggak ada duel sengit. Kejadiannya jauh lebih simpel dan justru itu yang bikin rasanya apes banget. Coba kita urutkan kejadiannya ya. Jadi sesi latihan tuh udah hampir selesai. Zylstra dengan semangatnya masih ikutan latihan finishing. Dia nendang bola kenceng, tepat setelah nendang itu, dia langsung ngerasain sakit yang luar biasa. Cuma satu momen rutin di akhir latihan yang berubah jadi bencana. Dan ini konfirmasi langsung dari pelatih Persija sendiri, Mauricio Souza. Dia aja bilang, sayang sekali, latihan udah beres, tapi satu tendangan ekstra itu malah berakibat fatal. Nyesek banget kan? Sekarang, coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Absennya Zylstra ini bukan cuma soal kesialan pribadi dia, tapi ini jadi masalah serius buat seluruh tim. Dampaknya tuh langsung kerasa. Zylstra harus absen di laga penting lawan Borneo FC, dan hasilnya Persija ditahan imbang 2-2. Kehilangan dia itu bukan cuma kehilangan satu pemain, tapi kehilangan opsi serangan di depan. Coach Souza sendiri ngakuin kalau ini kerugian besar. Ya gimana enggak, beban buat cetak gol sekarang sepenuhnya balik lagi ke pundak striker-striker yang lama. Dan masalah ini nggak berhenti di satu pertandingan aja. Setelah absen lawan Borneo FC tanggal 3 Maret, Zylstra sekarang harus fokus total buat pemulihan. Yang lebih bikin pusing, udah dipastiin juga dia bakal absen lagi di laga berikutnya lawan Dewa United tanggal 15 Maret. Masalahnya jadi makin panjang. Inilah dilema besar yang sekarang dihadapi Persija. Kisah Mauro Zylstra ini jadi pengingat yang nyesek tentang betapa tipisnya batas antara harapan dan kesialan di sepak bola. Ini bukan cuma soal kehilangan pemain, tapi soal strategi transfer yang kini rasanya jadi sia-sia. Akhirnya, ini semua meninggalkan satu pertanyaan besar yang menggantung buat tim Macan Kemayoran. Dengan harapan baru mereka yang terkapar di ruang perawatan, dari mana gol-gol mereka akan datang?